Assalamualaikum semuanya. Pada video kali ini, saya Cindy Salsabila Hadi Putri dan Naila Ataya Rahima Putri akan melakukan roleplay mengenai seseorang yang sedang wawancara untuk melamar pekerjaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok bahasa Indonesia. Berikut adalah iklan dari pekerjaan yang ingin dilamar. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Permisi, Bu. Oke, selamat masuk. Selamat pagi. Pagi dengan Cindy ya? Iya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Oke, gimana nih kabarnya Cindy? Gugup atau gimana? Baik Bu, kabar saya baik sekali. Semoga Ibu juga dalam keadaan baik hari ini. Gimana gugup? Ya, sedikit. Gak usah gugup ya. Iya, terima kasih Bu. Kita mulai ya. Oke, Cindy, di surat lamaran kamu tertulis pernah magang di Kementerian Keuangan RI. Benar. Bisa diceritakan pengalaman paling berkesan saat magang? Oke, baik, selama saya magang di Kementerian Keuangan, saya tuh banyak belajar mengenai penerapan regulasi keuangan negara. Yang paling berkesan saat saya magang itu adalah ketika saya ikut membantu menganalisis draft peraturan internal. Karena di situ saya tuh belajar bagaimana teori hukum diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan. Oke, menarik sekali. Dari pengalaman itu, pelajaran apa yang paling kamu rasakan manfaatnya dan bisa diterapkan kalau kamu jadi legal officer di BCA? Oke, dari pengalaman tersebut, saya tuh jadi paham pentingnya ketelitian dan juga kepatuhan terhadap prosedur hukum. Apalagi di posisi legal officer, hal ini tuh penting supaya seluruh kegiatan perusahaan tetap sesuai regulasi yang berlaku. Oke. Lalu di sini kamu juga menulis terbiasa bekerja dalam tim. Bisa kasih contoh situasi ketika kamu harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu? Oke, baik. Saya mengambil contoh pas saya masih jadi anggota HIMA atau Himpunan Mahasiswa di UGM. Saya dan tim itu tuh pernah membuat kajian hukum mengenai perlindungan konsumen digital. Kami itu harus berdiskusi panjang untuk menyatukan pendapat sebelum menjadi atau membuat kesimpulan yang solid. Oke, kalau saat diskusi itu ada perbedaan pendapat, bagaimana kamu menyikapinya? Kalau perbedaan pendapat sendiri itu pasti setiap diskusi ada ya, Bu. Jadi waktu saya diskusi di HIMA juga itu ada konflik atau ada perdebatan juga. Waktu itu penyelesaiannya itu adalah saya mendengarkan semua pendapatnya anggota HIMA, lalu saya mencoba untuk mencari jalan tengahnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memilih beberapa orang untuk membantu saya atau mengkoreksi saya apakah jalan tengah yang saya buat ini atau solusi yang saya buat ini sudah tidak ada revisi menurut mereka. Kalau misalnya menurut beberapa orang yang saya pilih ini sudah bagus, tidak ada revisi, saya akan lemparkan ke seluruh tim HIMA. Jadi mereka bisa melihat, oh ini solusi yang sudah saya buat. Karena solusi itu tidak ada yang sempurna, jadi kemungkinan besar kalau misalnya mereka tidak setuju, kami akan berdiskusi lagi. Jadi, jika kamu diterima di sini, ekspektasi kamu terhadap gaji besar berapa? Wah, sebagai fresh graduate, saya itu menyadari bahwa kompensasi itu biasanya mengikuti struktur perusahaan dan juga tahap awal karir. Namun hasil dari riset saya atau hasil dari pencarian saya itu biasanya legal officer fresh graduate yang bekerja di bank swasta seperti BCA itu memiliki kompensasi per bulan sekitar 7 sampai 10 juta. Namun saya paham, saya tuh fleksibel dan terbuka terhadap keputusan atau kebijakan dari perusahaan. Karena bagi saya yang terpenting itu adalah pengalaman, kesempatan belajar, dan juga jenjang karir. Oke, untuk itu nanti akan kami pertimbangkan ya. Iya. Sekarang saya ingin tahu, kenapa kamu tertarik bergabung dengan BCA, khususnya di posisi legal officer program?
Oke, baik. Di sini saya itu ingin bergabung karena saya melihat BCA itu sebagai bank yang memiliki reputasi tinggi dalam bidang profesionalisme dan juga inovasinya. Saya ingin berkontribusi untuk menjaga aspek legal agar profesionalismenya BCA itu tetap berjalan dan juga aman sesuai hukum. Oke. Ini ngomongin tentang hukum, dari sisi hukum, menurut kamu apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi lembaga perbankan saat ini? Oke, tantangan terbesar yang dihadapi lembaga perbankan saat ini itu menurut saya adalah caranya beradaptasi atau adaptasi terhadap regulasi digital banking dan juga perlindungan data nasabah yang semakin tahun itu semakin kompleks. Oke. Di sini kamu menyebutkan bahwa kamu menjunjung tinggi kejujuran, disiplin, dan integritas. Bisa beri contoh bagaimana kamu menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Saya akan mengambil contoh lagi selama saya kuliah. Pada saat saya kuliah, saya tuh selalu berusaha mengerjakan tugas saya tepat waktu dan juga tanpa melihat pekerjaan orang lain. Serta dalam organisasi juga, saya itu terbuka dengan tim mengenai setiap keputusan yang saya ambil. Bagaimana kalau nanti kamu dihadapkan pada situasi di mana harus membuat keputusan sulit yang bisa bertentangan dengan prinsip pribadi kamu? Walaupun bertentangan dengan prinsip pribadi, saya itu akan tetap berpegangan pada nilai etika dan juga hukum. Saya percaya keputusan yang benar itu secara prinsip akan menghasilkan hasil terbaik dalam jangka waktu yang panjang. Oke, bagus-bagus. Di sini juga di surat lamaran kamu menulis siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Kalau nanti kamu harus jauh dari keluarga untuk waktu lama, kamu siap? Saya siap, Bu. Karena saya melihat hal ini itu sebagai kesempatan belajar dan juga beradaptasi di lingkungan yang baru. Oke, bagus. Kalau kamu ditempatkan di kota yang benar-benar baru buat kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tetap produktif dan nyaman? Oke, pertama-tama atau mula-mula saya akan mengenali dulu lingkungan sekitar saya dan juga orang-orang sekitar. Lalu saya akan membuat rutinitas harian yang akan membantu saya tetap fokus. Oke, baik, sesi wawancara sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya ya Cindy. Kamu terlihat punya motivasi dan kesiapan yang baik. Nanti hasil wawancaranya akan kami informasikan melalui email. Oke? Terima kasih, Bu. Oke.
Terima kasih kembali Bu.